Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was sahbi wal ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Wa qala al-imam al-muallif al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabih Nasaih Diniyah, nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan serta keafiatan, sehingga Allah ringankan kaki kita untuk melangkahkan ke masjid ini. Allah letakkan taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan akan syafaatnya, yang kita harapkan akan pertolongannya, yang kita harapkan akan uluran tangannya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan berkat salawat yang kita panjatkan, berkat salawat yang kita baca setiap harinya, menjadikan sebab kita mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang ke-18 ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah puasa. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, baik itu dengan salat tarawih atau yang disebut dengan qiyam Ramadan, atau salat sunnah tasbih, ya, hajat dan salat-salat sunnah yang lainnya, dengan harapan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan rahmat serta maghfirah ini, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan, taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling gampang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat salat subuh pada hari ini dibandingkan dengan salat subuh di hari-hari biasa, jauh lebih banyak ya perkembangannya atau jamaahnya. Ya, yang biasanya nggak pernah hadir subuh berjamaah, hari ini hadir. Itu memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakannya. Kalau di bulan Ramadan kita mampu bangun 1 jam sebelum sholat subuh,
kenapa di hari lain kita tidak mampu? Di bulan Ramadan kita mampu membaca Al-Quran, kenapa di bulan yang lainnya tidak mampu kita membaca Al-Quran? Di bulan Ramadan kita mampu untuk sholat duha, di luar Ramadan kita tidak mampu. Nah, oleh karena itu orang-orang yang mendapatkan rahmat maghfirah serta itqun minan nar itu adalah orang-orang yang sudah siap jiwa dan raganya. Yang dikatakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase. Yang dikatakan 10 pertama menjadi rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, 10 yang 3 terakhir adalah itqun minan nar. Itu adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang siap untuk menerima rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ya, 10 pertama sholat di Masjid Baitur Rahim atau di masjid mana saja, shop ini penuh, tidak berkurang, bahkan tidak ada tempat yang kosong. Dari kalangan anak-anak sampai yang paling tua ada di masjid. Kita lihat 10 kedua, mulai terjadi pergeseran, shop mulai maju ke depan ya, pasar-pasar gang masjid mulai ramai. Ini pergeseran. Maka orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang siap untuk memasuki fase yang kedua, maghfirah. Nah, setelah melalui maghfirah ya, masuk ke fase yang kedua, yang ke-10 yang kedua ya, terjadi pergeseran besar. Shop yang tadinya berkurang 2 tiang ini menjadi sisa 2 tiang saja ke depan ya, bisa-bisa jadi tiang pertama ini berkurang. Kenapa? Karena belum siap untuk mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu ada di satu daerah, kalau bosnya itu dia penjual baju, kalau bosnya di bulan Ramadan dia banyak mengundang orang, memanggil pegawai dadakan. Ya. Tapi waktu tarawih ditutup tokonya. Tarawih sebentar, setelah tarawih baru dibuka. Karena dia yakin bahwasanya tarawih tidak tarawih rezekinya pasti datang. Ya. Tapi kalau permasalahan kesempatan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala nggak bisa musim-musiman, mesti kesembuhan. Nah, jadi orang yang ingin mendapatkan maghfirah itu memang orang-orang yang sudah siap untuk menerima maghfirah. Sehingga 10 ke terakhir 30 ya, 30 yang akhir itu ada mendapatkan itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Maka kita di dalam doa tarawih itu kan berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alaka fi hadhil lailah wa kulli lailatin min layali syahr Ramadan utaqa. Ya Allah, jadikanlah malam ini dan semua malam-malam bulan Ramadan itu adalah utaqa, pembebasan ya, wa nuqadha, penyelamatan minan nar, dari api neraka. Terus diminta lagi dalam doa tarawih juga ya, atau di dalam doa witir, ya Allah, setiap malamnya engkau turuskan nafahat, engkau berikan pemberian-pemberian, wa'atiyat ya, pemberian ya, kemudian jadikanlah ya Allah pemberian itu kepada kami, tajudu bi alaman tasya, kau berikan kepada engkau yang kepada orang yang engkau kehendaki. Kita doa setiap malam minta kemuliaan daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara yang paling efektif adalah membaca Al-Qur'an yang banyak. Karena momennya membaca Al-Qur'an adalah momen yang biasa dilakukan oleh orang-orang di bulan Ramadan. Ya, berbeda dengan orang yang memang kerjaannya adalah istiqomah membaca Al-Quran selain daripada bulan Ramadan. Bahkan kalau sudah di bulan Ramadan lebih meningkat lagi ya. Para ulama-ulama terdahulu kalau sudah bulan Ramadan ada yang siangnya khatam 1 kali, malamnya khatam 1 kali. Kalau kita ini 2 lembar gak habis-habis ya. Mungkin para jamaah sudah ada yang khatam 2 kali mungkin, atau 3 kali, atau gak khatam sama sekali, atau khatam nota aja ya. Nah ini makanya di bulan Ramadan kesempatan ya, khususnya masjid-masjid ya, masjid-masjid ini ada Al-Quran, bahkan banyak orang membagi Al-Quran
ya wakaf Al-Quran di mana-mana tapi nggak pernah terbaca. Kasihan orang yang wakaf, jariahnya nggak jalan, bahkan berdebu, ya, bahkan dijadikan perpustakaan selama-lamanya, ya, dijadikan perpustakaan, disimpan, ya. Ini kesalahan kita. Al-Quran yang ada kita baca, orang yang wakaf pun juga semangat supaya pahalanya selalu mengalir. Nah, maka dengan cara itu Rasulullah SAW mengatakan iqra warqa. Kata Rasulullah SAW, bacalah kamu Al-Quran warqa, kamu akan naik derajatnya, kamu akan naik tingkatan derajatnya. Bahkan Al-Quran itu, orang yang membaca Al-Quran dikatakan oleh Rasulullah SAW, ahlul Quran hum ahlullahi wa qasatuh. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah. Orang yang membaca Al-Quran itu adalah keluarganya Allah wa qasatuh, dan keistimewaannya, kekhususannya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka jangan sampai di bulan Ramadan ini kita ya baca Al-Qurannya sedikit. Ya, kalau kita buka HP, ya, baca informasi di Facebook itu 1 jam 2 jam tahan. Ya, bahkan selalu update untuk mencari informasi-informasi yang terbaru. Sementara kita tidak pernah merasakan untuk update bagaimana jiwa hati kita ini merasa tenang dengan membaca Al-Quran. Bahkan satu daripada ulama, Al-Habib Hasan Jamalul Lail, kalau siang beliau nggak mau baca Al-Quran. Kenapa siang nggak mau baca Al-Quran? Saking nikmatnya, manisnya Al-Quran itu terasa di bibirnya, rasa manis seperti madu. Kalau beliau merasa manis seperti madu, takut batal puasanya, jadi baca Al-Qurannya malam. Itu saking nikmatnya orang-orang terdahulu membaca Al-Quran. Nah, kemudian keistimewaannya orang yang membaca Al-Quran itu banyak. Di antaranya adalah akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Rasul kita Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasul SAW, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, ia akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabi. Al-Qur'annya itu akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Ya. Ini sudah janji Rasul, janji Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pertolongan kita di hari kiamat. Kapan lagi kita mau baca Al-Qur'an? Ya, kalau seandainya Al-Qur'an ini sudah tidak terbaca lagi, ya, kemudian orang-orang daripada dzurriyyat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi di permukaan bumi, maka kiamat sudah tiba. Ya. Dan bahkan jangan heran, tanda-tanda hari kiamat juga banyak penghafal Al-Quran. Ya. Bahkan sekolah-sekolah sekarang mendirikan, ya, anak kecil sekolah tahfidz Quran. Ya, memang daya tariknya luar biasa. Orang hafal Quran daya tariknya luar biasa, dan mendapatkan mahkota kelak orang tuanya di hari kiamat bagi anak-anak yang menghafal Al-Quran. Tetapi lihat penghafal Quran yang bagaimana, ya, yang sanadnya bagaimana, apakah sampai bersambung kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak bahkan orientalis itu, orang-orang orientalis, mereka itu hafal Quran. Bukan hafal Qurannya saja, tafsirnya pun juga mereka hafal. Bahkan banyak yang hafal kitab Bukhari. Tapi tujuannya mereka bukan untuk mendalami Al-Quran, untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk merusak, bagaimana mencari kelemahan-kelemahan orang Islam. Itu banyak. Jadi jangan heran kalau ada zaman sekarang orang-orang yang hafal Quran, bahkan letak ayatnya, letak hurufnya mereka tahu, jangan heran. Orientalis itu lebih cerdas lagi daripada itu. Ustadz Adi Hidayat itu luar biasa, mempunyai kejeniusan. Umurnya masih muda,
Ya 37 atau 38 tahun sudah hafal Al-Quran, kemudian hafal letak-letak ayatnya. Itu bukan orang sembarang, kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini otak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau komputer itu adalah ciptaan manusia. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mampu menyimpan berbagai macam ya ilmu pengetahuan. Nah, orientalis banyak lebih pintar daripada itu. Karena mereka tujuannya memang untuk menghancurkan Islam. Nah, oleh karena itu kita membaca Al-Quran setidaknya untuk melunakkan hati kita yang selama ini ya lagi gersang, ya keras hati kita. Maka dengan membaca Al-Quran ya setidaknya memberikan penerangan di dalam hati kita. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan keistimewaan minimal. Ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran itu Allah ganjar dengan satu hurufnya dengan satu kebaikan, dan nilai daripada satu kebaikan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihil hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya dengan bacaan Al-Quran tersebut mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asyri amsalihah, dijadikan dengan 10 kebaikan. Jadi kita kalau baca Al-Quran satu hurufnya saja diganjar Allah Subhanahu 10. Sudah berapa ayat yang kita baca satu hari? Sudah berapa surah yang kita baca satu hari? Sudah berapa juz yang kita baca satu hari? Berapa pahala yang Allah berikan kepada kita? La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak katakan satu huruf itu adalah kumpulan kata dari alif lam mim, kumpulan huruf dari alif lam mim, tidak. Tapi alif harfun, lamun harfun, wal mimu harfun. Jadi satu-satu, memang alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Luar biasa. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca Al-Quran. Wah, bagaimana orang yang setiap harinya, satu hari 1 juz atau 2 juz, 3 juz, bahkan 6 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, ya. Bahkan kita punya guru-guru itu, ya, mereka karena istiqamah membaca Al-Quran satu hari tidak kurang daripada 10 juz. Ya, inilah keistimewaan daripada orang yang membaca Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran pasti akan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala secara hissi wal ma'nawi. Rizkinya akan dimudahkan. Lihat orang-orang penghafal Al-Quran itu, ya, dimuliakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Jasadnya nanti orang-orang penghafal Al-Quran itu jasadnya akan utuh, tidak akan dimakan rayap, tidak akan dimakan binatang. Ya, itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia yang jasadnya di dalamnya ada Al-Quran. Sudah coba kita lihat Al-Quran itu, kulitnya saja, kulit depannya itu kan kadang-kadang terbuat dari kardus. Tatkala lempel ke dalam dengan Al-Quran, maka kulitnya pun akan dicium dan dihormati, menjadi mulia. Bahkan menyentuhnya pun tertulis di dalam kulitnya itu, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang sudah berwudu, bersuci. Itu lengket dengan Al-Quran. Jadi kalau orang yang gemar membaca Al-Quran pasti akan mulia. Orang yang menghafal Al-Quran pasti akan mulia, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemuliaan yang kedua yang Allah berikan kepada pembaca Al-Quran ialah Allah akan tanamkan dan Allah akan berikan ketenangan jiwa, hatinya tentram. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul sekelompok orang, sekelompok kaum
yatluna kitab Allah, yang mereka membaca akan kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling bertadarus di antara mereka. Ya, kalau bulan Ramadan terdengar tadarus Al-Qur'an di mana-mana, masjid-masjid, yang langgar-langgar, musola-musola, terdengar ya tadarus Al-Qur'an. Maka yang demikian ini, apa yang Allah berikan kepada mereka? Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah mereka itu membaca Al-Qur'an, melainkan Allah turunkan kepada mereka yang membaca Al-Qur'an as-sakinah, ketenangan, mendapatkan ketentraman. Tentu beda orang yang menghafal, orang yang membaca Al-Qur'an itu jauh tampilannya berbeda dengan orang yang tidak baca Al-Qur'an. Tingkat keyakinannya itu lebih tinggi daripada tingkat keyakinan dengan orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Kemudian tingkat kepedeannya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Bahkan satu cerita, saya waktu masih di pesantren, ada teman saya cerita nyata. Dia ingin membuktikan bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an itu, atau orang yang menghafal Al-Qur'an itu mendapatkan kemuliaan dan rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari orang yang menghafal Al-Qur'an ini, yang gemar membaca Al-Qur'an, dia mengatakan di dalam hatinya, saya yakin ya Allah, Engkau tidak akan membiarkan saya dalam keadaan kelaparan. Selama saya membaca Al-Qur'an, selama saya mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an saya yakin Engkau akan turunkan rizki dari langit. Ya. Maka pergilah dia ke satu kebun, ya, di hutan, ada gubuk, dia ngaji di sana. Ya, ngaji 1 hari khatam, 2 hari khatam, 3 hari khatam, sampai 3 hari 3 malam nggak makan, sehingga dia sempat bergeser hatinya. Ya Allah, Engkau telah janji bahwasanya orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang gemar membaca Al-Qur'an itu rizkinya Kau jamin. Sempat bergeser keyakinannya, tapi Allah letakkan taufik dan hidayah itu, kembali dia beristighfar, dia yakin kembali. Nah, kemudian setelah dia hatam di hari ketiga, dia berdoa, ya Allah, janji yang Engkau sodorkan kepada hamba, kami menunggu, hamba menunggu ya Allah. Janji itu kami yakin ya Allah, hamba yakin, innaka la tukhliful mi'ad, Engkau tidak pernah menyalahikan janji. Subhanallah, setelah itu dia buka pintu, ya, nggak ada orang di hutan, nggak ada orang ya di kebun itu. Dia buka pintu di pagi hari, ya, subhanallah, datang satu hidangan yang luar biasa, ya, yang turun dari surga. Buahnya tidak seperti buah yang ada di Indonesia ini. Buah dan segala jeruknya. Kemudian kalau sekarang lagi ramai di mana-mana, kalau ada acara nasinya nasi mandi, itu ibaratnya nasi mandi turun dari surga. Ada potongan kambingnya dari surga, luar biasa nikmatnya. Yakin bahwasanya Allah tidak pernah menelantarkan, membiarkan kepada orang-orang yang menghafal Quran, dan rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba aja lihat pian orang yang hafal Quran itu adalah jadi kuli bangunan. Tidak ada. Orang yang penghafal Al-Quran itu ada jadi tukang becak, nggak ada. Bahkan ulun pernah ke Kudus. Di Kudus itu banyak orang yang menghafal Al-Quran. Uniknya lagi di Kudus itu, orang penghafal Al-Quran itu kalau malam-malam, saya pernah lihat dengan mata kepala, seorang ibu membawa anaknya, anak yang masih menyusu, ya mungkin umur sekitar 1/2 tahun, dia 7 bulan, dia bawa ke makamnya Sunan Kudus. Saya kira ibu-ibu tadi ya hanya sekedar ziarah, ternyata subhanallah ibunya itu sambil nyusui anaknya sambil ngapal Quran, ya.
Kalau di Lambung Mangkurat ada orang kayak gini langsung jadikan wali. Ya. Kalau di Kudus itu jangan, bahkan tukang becanya banyak yang hafal Quran. Saya pernah masuk ke kamar mandi, di gang-gang itu, di loteng, di mana-mana yang didengar adalah cuma orang baca Quran aja. Luar biasa. Ya, kampungnya memang kampung Al-Quran, makanya banyak orang menghafal Al-Quran di Kudus sana. Anak kecil, tua, muda, bahkan ada yang menghafal Al-Qurannya itu rambutnya gondrong-gondrong, panjang-panjang. Katanya kalau dia belum hatam, tidak boleh dipotong rambutnya. Ya, di pondoknya Yanbu itu, pondok Yanbu Mbah Arwani. Nah itu luar biasa, tua-tua. Jadi nggak ada istilah sudah tua nggak bisa ngapal, itu orangnya tua-tua bisa ngapal Quran. Bahkan dijatah, nggak boleh lebih dalam 1 tahun itu 5 juz saja. Hitung aja kalau 5 juz 1 tahun berarti 6 tahun baru khatam. Ya mungkin rambutnya sudah panjang segini. Ya karena nggak boleh dipotong. Nah, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, jadi nggak ada ruginya. Makanya momen yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini dengan baca Al-Quran, daripada kita baca status atau gibah atau namimah, ngomongin orang dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran itu adalah dia diperumpamakan, orang mukmin yang membaca Al-Quran itu diperumpamakan seperti utrujah. Ya, utrujah itu adalah orang yang buah yang baunya wangi, kemudian rasanya pun manis. Ya. Adapun orang yang membaca Al-Quran daripada kalangan orang mukmin, orang yang tidak membaca Al-Quran dari kalangan orang mukmin itu seperti orang yang seperti buah tamar, seperti buah kurma. Ya, baunya nggak ada tapi manis rasanya. Nah, itu perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Ya, jadi mumpung kita masih Ramadan ini, ya semangatlah membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan, tidak lewat 1 hari itu kecuali kita membaca Al-Quran. Bahkan ada cerita nyata, cerita nyata ada seorang kakek ini ingin dioperasi. Akhirnya dokter itu datang kepadanya, katanya, "Kai," bahasa Banjar ini, "Kai, pian anak dioperasi jam sekian." Kainya menangis, histeris menangis. Dikira dokter tadi menangis takutan kalau misalnya dioperasi, namanya kai kan dicucuk jarum aja takutan, apalagi dioperasi. Akhirnya setelah beberapa saat si kai itu selesai dari nangisnya, datang ke dokter. Taulah dikatakan, ditanya lawan dari dokter, taulah dokter, kenapa aku menangis? Katanya kai tadi, kata dokter, kada tahu ulun menangis, ulun kira pian menangis itu takutan dengan operasi. Tidak, kada, ujar kai tadi. Aku takutan bukan masalah takutan dioperasi, tapi 4 jam dioperasi itu maka akan hilang waktuku untuk mengulang Al-Quran 12 juz. 12 juz 4 jam, hilang waktu untuk menghafal Quran, untuk mengulangi Al-Qurannya itu. Kita ini sudah berapa jam ketinggalan, hilang waktu kita berjam. Sehari semalaman biasa-biasa aja kita kadang menangis. Sidin 4 jam hendak dioperasi menangis. Karena apa? Hilang waktu Sidin 4 jam kadang kau membaca Al-Quran. Maka negosiasilah si dokter, ada si kai tadi lawan dokter. Ujar kai, kawal aku kurang waktunya 3 jam aja, 1 jam berikan waktu aku gasan murojaah Al-Quran. Ujar dokter, kawai bisa, berarti pelaksanaan operasi itu diselesaikan dalam waktu 3 jam. Subhanallah, setelah kai mengulang Al-Quran 1 jam, 1 jam, maka suntik bius. Si kai disuntik bius, kada sadarkan diri. Setelah kalian sadarkan diri, terjadi keajaiban yang Allah letakkan
kepada kai tadi apa? Mulut sidin berkomat kamit membaca Al-Quran. Sampai tuntung operasi masih mulut sidin. Waktu di operasi itu mulut sidin masih membaca Al-Quran. Subhanallah. Ini fakta nyata yang Allah berikan dengan orang-orang yang gemar cinta dengan Al-Quran. Maka kenyataan ini bukti-bukti mukjizat atau kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, ya Allah angkat derajatnya sesuai dengan hadis Iqra warqa. Bacalah Al-Quran, kamu akan naik terus derajatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan ini, karena waktu kita tidak akan kembali, ya, sehingga Nabi mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin, ya, lakukanlah ya 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya apa? Sehataka qabla saqamik. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum tiba waktu sakitmu, ya. Kemudian ya syababaka qabla haramik, gunakanlah waktu mudamu, kata Nabi, sebelum datang masa tua. Jadi memang kesempatan untuk kita untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapaikan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, sehingga kita di bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan itu betul-betul mendapatkan ya prestasi, ya peringkat itkun minan nar, ya pembebasan daripada api neraka, dan predikat yang mendapatkan rahmat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita keluar daripada bulan Ramadan masuk dengan kategori man adraka Ramadan wa lam yughfar lah faqad ab'adahu Allah wa ansaqah. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala selalu meletakkan taufik dan hidayahnya dan inayahnya kepada kita, hingga mudah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, dan mudah melaksanakan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Dan mudah-mudahan berkat bulan Ramadan ini Allah muliakan kita dengan mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Allah berikan kepada kita mudah-mudahan dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah ya Rahman, Allahumma anta ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'diratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma bi fi qalbina raja' waqta raja'na amman siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma wa ma dha'af anhu quwwatuna wa lam tantahi ila rabbatuna wa lam tagu mas'alatuna wa lam yajri ala alsinatina mimma a'taita ahadan min al-awwalin wal akhirin. Allahumma akrimna bi lailatul qadar. Allahumma akrimna bi jahil Qur'an. Allahumma munna alaina kama mananta min ibadika as-salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.